Babe. Dapatkan diskon up to 30% dan cashback 5% di makalah kamu di semua ekosistem Citycon. Bukan masa depan. Download sekarang. Halo teman-teman saudaraku dimanapun kita berada, aku mau membantu penyembuhan urut babe supaya sehat, kuat, dan semoga dipanjangkan umurnya semuanya dan keluarganya. Insya Allah habis bulan ini katanya mau berangkat umroh guys, mau hajian ke tanah suci. Semoga disehatkan segala-galanya dan semoga dipanjangkan umurnya, semoga dapat keberkahan dari segala hal apapun, yaitu mau berangkat hajian guys, jadi supaya sehat badannya dan segala-galanya. Nah, saya membantu untuk penyembuhan supaya stabil, karena untuk bukan karena mau berangkat hajian katanya habis bulan ini. Nah, mulai dari sekarang semoga dijaga segi makanan, segi fisik, segi apapun gitu kan. Jadi saya mau membantu penyembuhan dengan segala hal apapun yang kalian diinginkan supaya sehat guys. Terima kasih atas informasinya dari saya, semoga jadi inspirasi dan ada manfaatnya untuk kalian kita semua yang udah menonton video saya ini. Semoga jadi inspirasi dan ada manfaatnya. Tapi mohon doanya dari kalian kita semua, babe ini dan sekeluarga, semoga disehatkan dan sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Baik babe dan keluarganya semua. Terima kasih.
Murkanya orang tua usai anak mereka tertangkap polisi saat konvoi ugal-ugalan sepeda motor. Malam perayaan Halloween di Korea Selatan berubah menjadi petaka. Sedikitnya 151 orang tewas lunas. Kali ini kami ajak Anda melihat bagaimana mengolah kurmacen, minuman tradisional khas dataran tinggi di Jawa Tengah. Selama siang tragedi kanjuruhan terjadi di Taiwan, Korea Selatan. Lautan manusia yang ingin merayakan Halloween berdesakan sehingga terhimpit dan kehabisan nafas baru meninggal dunia. Sehingga termewakili pedas merupakan kendala terpercaya. Festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat terpaksa dihentikan petugas kepolisian akibat kapasitas berlebih. Selain itu petugas juga telah memeriksa pihak penyelenggara. Seperti inilah suasana ribuan pengunjung yang memadati gedung Istora Senayan saat penyelenggaraan acara festival musik berdendang pada Sabtu malam. Jumlah pengunjung melebihi kapasitas tempat acara dilaksanakan. Aksi saling dorong antara pengunjung pun sempat terjadi saat acara musik berlangsung. Petugas juga telah memeriksa pihak penyelenggara dan ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan acara. Polisi langsung memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian paksa acara. Diketahui acara festival musik berdendang ini oleh pihak penyelenggara rencananya akan diselenggarakan 3 hari, yaitu dari hari Jumat hingga Minggu. Namun, karena adanya temuan fakta di lapangan, acara terakhir di hari Minggu terancam dibatalkan. Frizal, Jakarta. Nekat konvoi ugal-ugalan di depan markas Polrestabes Makassar. Ratusan kelompok pemuda di kota Makassar langsung dibubarkan aparat gabungan TNI Polri. Masih dari Makassar, 57 orang diamankan aparat Polsek Makassar saat pesta minuman keras, rusak lem, dan bersiap menenggak tawuran. Mereka umumnya masih di bawah umur. Ratusan kelompok pemuda menggelar konvoi sambil ugal-ugalan di depan markas Polrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Aparat kepolisian bersama TNI yang hendak melakukan operasi razia bersama langsung melakukan pembubaran. Bahkan anggota sempat terlibat kejar-kejaran dengan beberapa orang pelaku yang berusaha melarikan diri. Kapolres Polrestabes Makassar AKBP Darminto mengatakan pembubaran ini dilakukan lantaran para pelaku sudah melanggar peraturan lalu lintas dan mengganggu situasi kamtibnas pada malam hari. Aparat Polsek Makassar mengamankan 57 orang laki-laki dan perempuan pada Minggu dini hari. Mereka ditangkap oleh patroli gabungan polisi bersama Kolom Kemitraan Polri dan masyarakat FKPN. Tidak ada di pinggir jalan, tapi di lorong-lorong maupun rumah. Saat ditangkap, mereka yang didominasi anak di bawah umur ini sedang menggelar pesta minuman keras, mengisap lem, serta bersiap hendak tawuran. Polisi pun menyita aneka macam botol minuman keras, 2 kali lem, anak panah besi lengkap dengan kedatangannya. Mengetahui anggota keluarganya ditahan, pihak keluarga pun berbondong-bondong ke Mapolsek Makassar. Sejumlah orang telah memarahi
diproses secara hukum. Namun apabila terjadi memperbaiki diri akan dilakukan pembelaan. Bukan Mesir, Indonesia. Jasad wanita yang ditemukan warga di dalam tas perkebunan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Korban diketahui bernama Krisnawati, warga Ngambul Jepara yang menghilang sejak minggu pekan lalu. Kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dimasukkan ke dalam tas dan dibuang ke perkebunan di desa Pokok, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menemukan titik terang. Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Henry Fatul Rosi Sabtu sore mengatakan mayat dalam tas diketahui bernama Krisnawati, 38 tahun, warga Ngabul, Jepara. Korban diketahui seorang TKW yang baru 2 minggu pulang dari Singapura. Keterangan ini dibenarkan suami korban yang meyakini sosok itu adalah istrinya karena ciri-ciri fisik yang sesuai. Dari hasil visum luar didapati lidah korban menjulur, ada bekas memar di leher dan kepala korban. Korban adalah istri yang bersangkutan yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Taruman, Kabupaten Jepara, dengan nama Krisnawati yang sempat dicari melalui media sosial yang telah pergi pada hari Minggu kemarin. Kita informasi dari sejumlah daerah di tanah air, longsor batu cadas berukuran besar terjadi di Sumedang, Jawa Barat dan menimpa 2 kendaraan hingga ringsek. Dari 2 amatir batu cadas berukuran besar longsor ke jalan nasional di kawasan Desa Ciperang, Kecamatan Sumedang Selatan. Akibatnya 2 kendaraan yang melintas tertimpa material longsor hingga ringsek. BPBD Sumedang menyebut ketinggian longsor kurang lebih 50 meter dengan lebar 3 meter. Pihak BPBD memastikan 4 orang penumpang yang menjadi korban mengalami luka ringan dan dalam perawatan di RSUD Sumedang. Jenazah Levita Kurnia Putri, korban penembakan bunuh pagi Amerika Serikat tiba di Indonesia Sabtu sore. Peti jenazah tiba melalui terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Peti jenazah wanita asal Semarang, Jawa Tengah ini mendarat di Indonesia melalui terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang menggunakan maskapai Emirates. Suami korban Robert terlihat setia mendampingi peti jenazah wanita Amerika Serikat menggunakan mental di Amerika tersebut. Setelah dilakukan serah terima kepada pihak keluarga, jenazah Levita langsung dibawa ke kampung halaman di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya 2 orang pelaku pembobolan uang dari Wisma Tunai Mandiri lintas provinsi ditangkap polisi. Pelakuannya menggunakan pesawat dan obeng untuk mengambil uang pecahan ratusan ribu rupiah. Aksi kejahatan Wati dan Septi harus berakhir di Mapolsek Natar, Lampung Selatan pada Sabtu. Keduanya berhasil ditangkap usai membobol ATM di salah satu rumah sakit di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dalam aksinya, kawan dan pencuri ini melengkapi diri dengan obeng dan kawan dan berhasil menggasak uang jutaan rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Salah satu kamar indekos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang di kawasan Gununggia Menteng, Jakarta Pusat ludes terbakar Minggu pagi. Penghuni yang panik berhamburan berusaha memadamkan api. Sementara sebuah kafe di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga terbakar. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik karena terdengar letupan sebelum api berkobar. Kobaran api membakar sebagian bangunan yang dijadikan indekos di Jalan Gununggia Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dengan alat seadanya, penghuni kos yang panik berusaha memadamkan api. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar kos yang dijadikan gudang penyimpanan barang bekas seperti kasur dan lemari pakaian. Banyaknya barang yang tidak terbakar membuat api cepat membesar. Petugas unit penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat melakukan proses pemadaman. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek listrik dari kamar yang dijadikan sebagai gudang.
hancur dari plafon hingga berkobar. Kebakaran bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Bapak digerakin dulu, Bapak. Semuanya digerakin dulu. Sama tangannya. Nah, gerakin dulu. Nah, halo guys, terima kasih atas informasinya dari saya. Semoga jadi inspirasi dan ada manfaatnya untuk kita semua yang udah menonton video saya ini. Nah, sekali lagi mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang sopan, juga kurang berkenan di hati kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya udah biasa suka dipanggil untuk ikut serta membantu penyembuhan, menolong bagi siapapun yang memanggil saya dengan seikhlas saya, semampu saya, sebisa saya, karena saya hanya sebagai perantara dan syariat gitu kan, hakikat yang maha kuasa. Saya siapapun yang manggil saya suka membantu penyembuhan dan menolong bagi siapapun, gak pilih-pilih orang, muslim baik non muslim, saya siap karena saya orang biasa. Semoga jadi inspirasi dan ada manfaatnya untuk semua orang. Semoga ada manfaatnya bagi nusa, bangsa, dan negara. Saya siap membantu dan menolong bagi siapapun. Karena saya orang biasa, nggak bisa nentuin sembuh atau nggak sembuh. Saya hanya orang biasa, nggak bisa nentuin. Karena saya suka dipanggil menolong sakit apapun, gejala apapun, saya siap untuk membantu menolong penyembuhan dengan cara apapun, sebisa saya, semampu saya, sebisa saya. Tapi membantu saya punya trik saya sendiri atau refleks saya sendiri dengan cara pijat urut saya. Itu. Terima kasih. Nah, sekali lagi saya karena suka dipanggil bagi siapapun yang memerlukan saya siap untuk menolong kalian kita semua. Asal saya lagi senggan atau lagi memegang orang lain, harus sabar dan menunggu. Semoga saya diberi ketabahan keikhlasan saya. Saya nggak bisa, bukan apa-apa. Saya kalau peribahasa orang lain atau di luar sana, kalau mahar dengan seikhlasnya, mau ngasih mau enggak, terserah orang yang ditolong sama saya. Mau ngasih mau enggak, kecil atau besar, kalau mau ngasih saya terima dengan seikhlas saya, seikhlas yang ngasih saya. Terima kasih guys. Dan sekali lagi Bapak ini semoga disehatkan, dipanjangkan umurnya. Dulu sebelum saya pijat Bapak ini gak bisa bangun guys, gak bisa bangun, hampir 1 tahun gak bisa bangun. Tangan sebelah dan kakinya sama sekali gak bisa bergerak. Tapi sekarang alhamdulillah
udah hampir seimbang, bisa bergerak kaki dan tangannya udah hampir seimbang. Mudah-mudahan disehatkan. Nah, karena udah sehat, udah seimbang semuanya kaki dan tangan. Pak B ini punya rencana mau berangkat umroh, guys. Mau berangkat umroh, hajian melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, rukun Islam yang kelima katanya. Tapi mudah-mudahan minta doanya dari kalian kita semua yang udah menonton video saya ini, semoga Bapak ini disehatkan dan waktunya bisa berangkat ke tanah suci, itu menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Selanjutnya dan semoga bisa kembali lagi ke Indonesia, guys. Dan untuk kalian kita semua yang udah menonton video saya ini, dimanapun kita berada, salam sehat selalu dan salam sejahtera dan salam sukses. Semoga dipanjangkan umurnya yang udah menonton video saya ini, walaupun gak seberapa. Kalian kita semua, keluarga kita semua, dimanapun kita berada, muslim baik dan muslim juga sama, kita harus saling mendoakan, saling mendukung, rukun gitu, sama sesama umat manusia walaupun berbeda-beda agama. Terima kasih, sekian dari saya. Semua jadi inspirasi dan ada manfaatnya. Terima kasih, guys. Thank you dimanapun kita berada. Wassalam. Sekali lagi, Bapak ini dulunya pernah punya gejala stroke, gitu ya. Bapak punya gejala stroke. Udah sekian lama saya nggak tahu. Katanya udah lama. Sebelum ketemu saya, nah tiba-tiba ketemu saya. Tahu berapa kali saya ngurut dan nggak lama sih. Tahu 6 atau 7 kali ngurut, mungkin saya rutin atau 10 hari sekali, kadang 15 hari sekali aku suka dipanggil. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada perubahan, guys. Udah ada perubahan sama sekali. Nah gitu, tadinya gak bisa bangun sama sekali gitu kan, setahun gak bisa bangun, terus tangan kaki sebelah gak bisa digerakin. Sekarang udah ada perubahan, udah hampir seimbang. Terima kasih, saya mundur diri dari harapan kalian kita semua. Bila mana ada kata-kata yang kerosokan juga kurang berkenan di hati kalian kita semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, guys. Saya bukan promosi dengan cara apapun, tapi saya minta kenangan sama Babe. Terima kasih. Wassalam.